Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget nih buat semua guru, orang tua, ya pokoknya siapapun yang setiap hari berhadapan sama generasi muda. Kita akan kupas tuntas cara paling efektif buat ngajar murid-murid zaman sekarang yang super terkoneksi, yaitu generasi Z dan generasi Alpha. Jadi siap-siap ya, karena kita akan bongkar buku panduan baru untuk mendidik generasi paling digital yang pernah ada. Yuk, kita mulai? Nah, ini dia kan pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang kayaknya ada di kepala semua guru dan orang tua. Mereka itu besar di dunia yang beda banget dari kita dulu. Jadi, langkah pertama buat bisa bener-bener nyambung dan ngajar mereka secara efektif, ya dengan memahami dunia mereka. Oke, jadi roadmap kita ke depan gimana? Simpel aja, ada 5 poin utama yang bakal kita bedah. Kita mulai dari kenalan dulu sama si generasi digital ini. Terus kita nyelam ke masalah rentang perhatian mereka yang makin pendek. Habis itu, baru kita masuk ke solusinya. Pedoman baru buat para guru, strategi praktis di kelas, dan yang paling krusial, gimana caranya menjaga sisi manusiawi dalam belajar. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Siapa sih sebenarnya murid-murid yang sekarang ini ada di kelas kita? Mereka ini bukan cuma versi lebih muda dari kita loh. Mereka itu produk dari sebuah era yang benar-benar baru. Nah, yang seru di sini tuh perbedaannya. Generasi Z itu tumbuh bareng sama ledakan internet. Mereka mengadopsi media sosial. Tapi generasi Alpha, wah, mereka lahir pas layar sentuh itu udah jadi hal biasa, bahkan sebelum mereka bisa baca. Ini bukan cuma soal cara komunikasi ya, tapi ini benar-benar mengubah peta kekuatan di kelas. Ketika murid seringkali jauh lebih paham teknologi daripada gurunya, konsep otoritas yang kaku itu jadi goyah. Quote ini, wah, ngena banget. Koneksi internet yang non-stop ini bukan lagi sekedar alat buat mereka, tapi udah membentuk cara mereka melihat dunia. Ini mempengaruhi cara mereka bergaul, dan yang paling kentara menumbuhkan keinginan buat dapat segala sesuatu serba cepat, serba instan. Oke, kita udah kenalan nih sama mereka. Sekarang yuk kita lihat sisi lainnya, tantangan terbesarnya. Karena hidup yang terus-terusan online ini ada harganya loh, yaitu dampak besar ke cara kerja otak dan psikologis mereka. Betul, Anda nggak salah baca. Rata-rata rentang perhatian kita sekarang cuma 47 detik. Kenapa bisa begitu? Ya karena rentetan gangguan digital yang nggak ada habisnya. Notif, chat, scroll-scroll, otak kita jadi terlatih buat loncat-loncat dari satu hal ke hal lain. Jadi gini, coba deh bayangin, kamu lagi berusaha nulis esai serius, tapi di saat yang sama notif Instagram bunyi, pesan WhatsApp masuk, terus ada video shorts muncul. Setiap gangguan itu maksa otak buat ganti fokus. Akibatnya, memori kerja kita, yang kayak RAM di komputer itu, jadi penuh sesak. Inilah yang namanya cognitive overload, dan ini musuh utama dari kemampuan berpikir mendalam. Nah, dampaknya di dunia nyata, slide ini nunjukin dengan jelas banget. Data ini nunjukin ada hubungan negatif yang kuat loh antara waktu yang dihabiskan buat nonton video pendek kayak TikTok atau Reels dengan nilai di sekolah. Gampangnya, makin lama nonton, makin berisiko IPK-nya turun. Dan angka ini, wow ini bikin kaget sih. Konten video pendek yang serba cepat ini seolah-olah melatih otak buat selalu nagih hadiah dopamin instan. Terus gimana akibatnya? Ya pasti suruh ngerjain tugas sekolah yang butuh fokus dan usaha lama, rasanya jadi bosen banget. Ini bukan soal mereka males, tapi soal cara kerja otak mereka yang udah terprogram ulang. Oke, cukup soal masalahnya ya. Sekarang, yang paling penting, solusinya gimana? Ini bukan tentang nyalahin teknologi, tapi tentang gimana kita sebagai pendidik bisa beradaptasi. Untungnya, kurikulum Merdeka di Indonesia itu udah ngasih kita kerangka kerja buat ngubah peran guru secara fundamental. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Kita pindah dari model lama yang satu untuk semua dan kaku, di mana guru itu satu-satunya sumber ilmu. Sekarang, kita bergerak ke pendekatan yang jauh lebih fleksibel, yang pusatnya adalah si murid. Fokusnya bukan lagi cuma di nilai akhir, tapi di proses pertumbuhan mereka. Nah, ini dia peran guru zaman now. Bukan cuma ngajar, tapi lebih dari itu. Tugasnya memfasilitasi penemuan, jadi mentor yang ngebimbing, jadi motivator yang nyemangatin, dan jadi manajer yang bikin suasana belajar jadi asyik. Peran ini butuh skill set yang beda banget. Harus jago teknologi, harus punya empati, dan yang paling penting, harus bisa jadi inspirasi. Oke, dari teori sekarang kita turun ke lapangan. Gimana cara prakteknya di kelas? Bagian ini isinya strategi-strategi jitu yang bisa langsung dipakai para guru buat bikin murid-murid generasi digital ini jadi lebih semangat belajar.
Kuncinya satu, kasih mereka pilihan. Daripada cuma ada satu jalan, kita sediain banyak jalur. Murid yang suka visual bisa belajar dari video, yang kinestetik bisa langsung praktek. Dan pas ujian, biarkan mereka nunjukin kemampuannya dengan cara mereka sendiri. Entah itu bikin esai, video, atau presentasi. Ini bukan cuma nyocokin gaya belajar, ini personalisasi sejati. Konsep Universal Design for Learning atau UDL ini ngasih langkah lebih jauh lagi. Dengan ngasih fleksibilitas, misalnya pilihan format tugas, atau deadline yang nggak terlalu kaku, kita itu seolah-olah masang jaring pengaman psikologis buat murid. Kalau mereka merasa aman untuk mencoba, bahkan untuk gagal tanpa dihukum berat, rasa cemas mereka bakal turun, dan pintu buat kreativitas dan percaya diri jadi terbuka lebar. Anggap aja ini toolkit canggih buat para guru. Pembelajaran berbasis proyek itu mengubah tugas sekolah jadi misi yang relevan di dunia nyata. Gamifikasi, nyuntikin seru-seruan, dan kompetisi sehat. Kelas terbalik, ngajarin mereka jadi pembelajar mandiri. Dan AI itu bisa jadi asisten pribadi buat tiap murid yang ngasih masukan instan. Oke, semua strategi tadi penting. Tapi sekarang, kita masuk ke jantung permasalahannya. Teknologi itu alat yang hebat, tapi solusi buat semua tantangan ini pada dasarnya ada di manusianya. Ini tentang membangun kembali koneksi, empati, dan kesehatan mental. Kita sebagai guru dan orang tua wajib peka sama tanda-tanda ini. Digital burnout itu nyata dan makin banyak terjadi. Kalau Anda lihat seorang murid kelihatan capek banget, sinis, cemas, itu bukan berarti dia malas. Seringkali itu adalah teriakan minta tolong. Terus gimana cara kita ngerespons teriakan itu? Jelas bukan dengan pertanyaan yang menghakimi kayak, kenapa sih kamu nggak ngerjain tugas? Solusinya adalah mendekati mereka dengan empati, dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Ini soal membangun jembatan, bukan membangun tembok. Ini dia langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin. Pertama, kita harus kasih pemahaman ke mereka soal risikonya, bukan cuma melarang. Kedua, kita ajarin mereka skill buat ngatur diri sendiri. Ketiga, kita harus sediakan kegiatan non-digital yang seru. Dan yang paling penting, ini nggak bisa sendirian. Harus kerja bareng antara sekolah dan orang tua di rumah. Sebagai penutup, saya mau ajak kita semua merenung lewat pertanyaan ini. Mungkin tantangan sebenarnya bukanlah gadget atau media sosial itu sendiri. Mungkin tantangannya ada di dalam diri kita, kemampuan kita untuk berevolusi, beradaptasi, dan yang terpenting, untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang serba digital. Ini bukan masalah teknologi, tapi sebuah kesempatan besar buat kita untuk tumbuh dan terhubung dengan cara-cara baru yang lebih baik.